Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita ada di rooftopnya SMA Alam Al-Ghifari ya. Dan ini senja, lagi senja. Wah, view-nya oke banget ya. Teman-teman kalau mau main ke Blitar, main ke SMA Alam Al-Ghifari ya. Kita punya rooftop dan itu view-nya bagus banget dari rooftop ya. Dan kali ini aku ditemenin sama yang satu ini, yang sebelah saya ini. Namanya Kak Rayada atau Kak Rey. Kita panggil Kak Rey aja ya. Oh iya, Ya, Kak Rey ini salah satu siswi SMA Alam Al-Ghifari juga. Dan kita mau bahas tentang dia yang bukan akhir-akhir ini sih ya, baru-baru ini itu baru jalan-jalan cuy. Jalan-jalan ke 3 negara ya. 3 negara ya, ntar lah ya kita bicarain ya. Oke. Jalan-jalan ke 3 negara dan dia nggak cuma sekedar jalan-jalan ya, tapi ada plus-plusnya aja dia. Nah, ntar kita tanya-tanya ya. Oke, Kak Rey. Ini perkenalan dulu. Oh iya, boleh iya, perkenalan dulu ya. Boleh. Ini jadi kayak MPLS. Oh, emang sebenarnya abis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banget Sensei karena udah diberikan kesempatan buat diundang ke podcastnya beliau. Perkenalkan, aku Rayada Saura atau di sekolah biasa dipanggil Rayada, Ray, atau mungkin ada juga yang manggil Raya. Aku di sekolah aktif di organisasi Ambalan sebagai Pradani. Yang nggak tahu Pradani itu apa, Kak Rey? Pradani itu ketua putri di Ambalan. Kepramukaan lah ya. Ketua pramuka putri gitu ya. Lanjut. Iya sih. Itu aja. Iya, itu aja beneran singkat. Hobi. Hobinya nggak ada sih. Gangguin orang gitu enggak? Oh iya, itu real. Ya, jadi Kak Rey ini selain punya prestasi yang ya gitu ya, pernah ke luar negeri 3 negara yang habisnya kita bahas. Ternyata di sekolah juga dia sebagai Pradani ketua pramuka putri di SMA Alam Al-Ghifari. Nah, pokoknya moncer banget lah ini Kak Rey ini ya. Yes. Nah, kita back to topic ya. Kita kan mau ngebahas kisahnya. Kisah lagi ya. Ceritanya cerita. Kak Rey ketika jalan-jalan ke 3 negara. Nah, itu negara apa aja? Jadi ada ke Malaysia, Singapura, sama Thailand. Kasih Sensei ini tulisannya Thailand. Ini salah satu merchandise. Oleh-olehnya langsung aku pakai ya. Jadi ini emang ya sebagai bukti lah dia pernah ke Thailand gitu kan, ngasih gurunya gitu kan. Nah, itu ngapain sebenarnya? Itu ada acara apa di Malaysia, Singapura, Thailand? Itu ada acara apa? Apakah emang gabut di Indonesia terus kemudian jalan-jalan ke sana atau gimana? Jadi kita cerita dulu dari awal kenapa ikut kegiatan biasanya ya. Jadi awalnya dari mama sebenarnya. Jadi gini, kan waktu itu sempat sekolah itu ngeluarin delegasi untuk ikut semacam forum diskusi yang APIS itu loh, Sen. Ya itu. Asia Pacific Youth itu ya, SDG Summit ya. Kita ngeluarin Kesia ya waktu itu ya. Terus mama lihat, terus aku di situ langsung ditanyain, kamu kok nggak ikut? Langsung mama yang tanya Sensei kayaknya waktu itu apa gimana, aku juga lupa. Aku tahu awalnya kamu nggak mau kan sebenarnya kan. Iya, males banget guys sebenarnya. Terus akhirnya daftar, terus ikut. Nah, lama setelah itu ya Sen ya, itu baru aku dapat email buat ikut kegiatan Asian Global Youth Learning and Excursion. Nah, itu yang 3 negara itu guys kegiatannya. Kalau ngomongin excursion berarti ini study tour lah ya. Sebenarnya kayak study tour lah ya. Iya sih. Ya, studi ekskursi kalau bahasa Indonesia ya, excursion. Jadi jalan-jalan cuma sekedar jalan-jalan gitu ya. Dan aku masih ingat banget waktu itu karena emang awal mau ikut APIS itu ya. Yang Youth Summit itu awalnya nggak mau, terus aku paksa-paksa. Ntar kalau kamu udah ikut ini pasti ntar ketagihan, ya nggak? Ketagihan nggak sekarang? Betul banget ya, sih. Jadi awalnya nggak mau, tapi udah aku paksa, ini pasti ntar ketagihan, dan ternyata sekarang ketagihan banget. Nah, ceritanya gimana tuh di 3 negara tuh? Kamu sendiri atau ketemu banyak orang atau kayak gimana? Dari Indonesia kamu sendiri atau? Kalau ngomongin dari Indonesia itu dari Indonesia banyak sih. Cuman kalau yang dari Jawa Timur itu cuman aku kemarin. Emang
Sombong dikit, astagfirullah. Astagfirullah, masya Allah. Ya gitu, pokoknya sebelumnya aku mau ikut karena emang dari sekolah itu cuma aku sendiri, bahkan kayak nggak ada orang yang aku kenal yang ikut itu. Terus akhirnya kayak masih diyakinin saya sama mama kayak ayolah ikut, kayak nggak apa-apa lah kayak gitu loh. Ya udah akhirnya ikut. Nah ikut itu ternyata guys ketemu banyak orang banget, itu dari banyak negara, nggak cuma Indonesia ya. Iya, dari Vietnam, Filipina, terus Uzbekistan juga ada, terus kemarin banyak banget sih. Tapi yang dari Indonesia berapa kira-kira? Masih dari ingat Indonesia sekitar 10 mungkin. 10 lebih lah. Yang lainnya range-nya pelajar, mahasiswa atau? Nah itu ada yang masih pelajar, SMA sih. SMA, terus mahasiswa juga ada, itu dari UB, dari IT, terus ada yang dari IPB kalau nggak salah. Ya. Terus yang sisanya dari itu berarti dari negara-negara lain ya? Tapi nggak cuma Asia aja berarti ya? Iya, ada yang dari Uzbekistan juga itu. Uzbek itu masih Asia. Maaf. Ya, Uzbek ya. Tapi jauh sebenarnya nggak cuma dari ASEAN aja gitu ya, nggak cuma dari Asia Tenggara, tapi ternyata dari negara yang jauh juga ada. Nah, itu ngapain aja di sana gitu loh. Oke, tadi kan 3 negara ya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kemana dulu nih? Ke Malaysia dulu. Malaysia, oke. Di Malaysia ngapain? Nah, jadi yang nggak harus semuanya lah ya diceritain. Mungkin beberapa yang kira-kira masuk yang paling berkesan lah ya. Jadi di Malaysia yang pertama itu pertama banget kita ke Putrajaya. Oke, Putrajaya. Semacam IKN-nya Indonesia ya. Jadi kota yang baru dibangun untuk ibu kota ya. Iya. Ya gimana tuh di Putrajaya itu? Sebenarnya kita datang ke Putrajaya itu habis dari bandara, jadi langsung ke sana bareng-bareng sama semuanya, semua delegasi. Sebenarnya aku di situ kucel banget ya, karena panas guys. For your information. Dan itu baru banget turun dari pesawat ya. Jadi kayak masih jet lag kayak. Langsung dibawa ke sana. Iya, langsung dibawa ke sana buat foto-foto. Saya itu langsung balik ke hotel sih. Ada fotonya nggak di sini? Ada. Ya? Ada. Coba minta tolong. Yang Putrajaya yang mana? Oh ya itu ya, yang barusan balik ya. Ini ya. Itu. Itu di Putrajaya. Terus setelah itu. Aku sempat ke Batu Cave. Iya, Batu Cave. Nah, itu di situ. Ini ya Batu Cave ya. Keren ya. Keren banget sih. Tapi nggak naik ya, nggak naik soalnya capek. Oh, berarti ini hari pertama banget ya? Enggak, ini bukan hari pertama, itu hari ketiga kalau nggak salah. Oh, hari ketiga. Ke Batu Cave ya. Iya. Terus di Malaysia juga kunjungin Twin Tower. Oke, Petronas ya. Ya, sama karena tadi kayak semacam studi tour, kita juga mengunjungi universitas yang ada di sana. Oke. Which is University Putra Malaysia. Oh, UPM ya? Iya, di UPM. Jadi kayak studi kampus juga gitu ya? Iya. Terus di situ kayak dipromosiin gitu? Iya, kita dikasih promosi kampus mereka, sama dapat exchange class juga. Jadi kita langsung diajar sama dosennya sana. Keren banget guys. Jadi ngerasain jadi mahasiswa di sana. Iya, gitu ya? Betul banget. Dan kabarnya ini juga kegiatan ini ya, dari kegiatan ini Kare juga dapat surat rekom ya? Buat masuk ke situ ya? Iya, ke UPM. Iya, ke UPM ya. Iya, jadi surat rekom buat bisa langsung masuk jadi mahasiswa sana. Wah, keren banget ya. Jadi kita nggak perlu ujian, nggak perlu TBK ya. Kalau memang mau bisa masuk jadi sana, opsi. Ya, bisa jadi opsi, bisa jadi alternatif. Kalau memang mau masuk ke sana itu sudah dapat surat rekom langsung ya. Wah, keren ya. Terus abis itu udah di Malaysia itu. Kayaknya sama itu terakhir kita ada kesempatan buat mengunjungi Chocolate Factory. Iya sih. Di situ ngapain? Belum ada itu di situ. Oh, nggak ada fotonya. Saya nggak ada fotonya ya. Sayangnya nggak ada fotonya. Ya, tapi di Chocolate Factory kayak ke kampung coklat gitu nggak sih? Iya, kayak ke kampung coklat doang. Jadi mengunjungi, lihat pembuatannya, habis itu belanja. Belanja, nggak dapat hadiah dari situ? Enggak. Souvenir, enggak ya? Belanja sendiri ya? Iya, betul. Oke, tapi lumayan lah ya, udah dapat ininya di belajar juga lah ya cara pembuatan, mungkin sampai pengemasan ya. Iya. Sampai pemasaran coklatnya. Oke.
di Malaysia itu. Iya, di Malaysia itu kita move ke negara selanjutnya. Oke, next habis dari Malaysia kita ke Singapura. Kita dia doang ya ke Singapura ya. Apa next bareng-bareng guys. Oke, ke Singapura tuh dari Malaysia itu naik apa? Naik bis. Oh, naik bis ya. Ya, naik bis. Jadi semuanya itu perjalanan darat kita. Karena aku di Malaysia itu nginepnya di Johor Bahru. Nah, itu kan dekat sama Malaysia. Dekat banget sama Singapura. Nah, ya di situ. Ya. Destinasi pertama waktu di Singapura itu di perusahaan air, New Water. Perusahaan air, New Water. New Water tuh kayak PDAM gitu ya kali. Iya, mungkin tapi kalau bedanya di Indonesia apa? Kayak gitu. Ada bedanya nggak? Maksudnya dia keunggulannya apa gitu misalkan? Ada nggak? Enggak sih. Maksudnya ya hampir sama gitu guys. Hampir sama. Cuman aku mungkin nggak terlalu bisa menjelaskan. Ya. Tapi kayaknya lebih keren ya. Iya, emang keren banget. Coba yang sebelumnya tolong di. Nah, ini. Karena itu ada visitor centernya juga. Oh iya, tahu-tahu ya. Jadi intinya visitor center itu kayak tempat yang memang untuk pengunjung dan untuk dijelasin ini sebenarnya kita ngapain di perusahaan ini apa gitu-gitu ya. Iya ya, di New Water ya. Setelah itu ke NUS. Nah ini yang oke ya, ke NUS ya. Jadi FYI ini aku sendiri udah nyoba berkali-kali untuk mengajukan kunjungan ke NUS dan itu susah. Susah. Jadi emang nggak sembarangan. Dan ini Kare ini dapat kesempatan untuk mengunjungin NUS itu udah ya itu apa ya, kesempatan yang beneran ngunjungin secara resmi maksudnya ya. Kalau misalkan kita sekedar main doang ya mungkin boleh-boleh aja gitu kan. Tapi ini kunjungan resmi ya ke NUS. Dan kesannya apa nih ketika masuk ke NUS? Universitas keren banget sih. UKS jujur, berarti ya? Oh, jujur keren banget sih. Kerennya dari sisi apanya tuh? Karena ya kelihatan kayak mimpi gitu loh guys. Kayak nggak pernah membayangkan. Bagus banget pokoknya. Kebayang nggak ntar kira-kira gimana ya kalau aku jadi mahasiswa di sini gitu ya waktu itu? Boleh banget. Kayaknya langsung OTW. Langsung OTW ya NUS. Di situ sempat eksplor. Iya sempat eksplor. Cuman nggak terlalu lama juga sih di sana karena emang di Singapura kan kita cuma sehari. Oh, berarti nggak nginep? Nggak nginep. Kita nggak nginep di Singapura. Jadi cuma sehari. Jadi waktunya emang cuma singkat banget sih. Berarti dari Johor Bahru pasti malamnya? Enggak, pagi malah. Malah paginya? Iya, pagi banget. Jam 7 kayaknya. Oke. Terus langsung ke destinasi pertama langsung ke New Water tadi ya? Iya. Terus ke NUS, habis itu? Setelah ke NUS, kita ke Merlion. Oh iya. Itu udah pasti ya guys. Iya. Kalau ke Singapura nggak ke situ. Nggak ke Merlion ngapain? Nggak ke Singapura ya itu sih. Iya. Ke situ. Ya ke Merlion ya. Terus setelah itu ke mana lagi ya? Kita ke Bugis Street. Kita buat lunch di sana. Oh makan. Iya lunch sama belanja sih. Iya pastinya lah. Kalau ke Bugis nggak belanja ya ngapain ya? Pasti belanja. Pasti belanja. Iya. Dan ya ke Bugis ya buat inilah ya, maksudnya buat common people ya. Itu oke-nya. Mungkin kalau yang high end mungkin bisa ke Orchard gitu ya. Biasanya ke Orchard. Tapi kalau ke Bugis ini murah dan artinya terjangkau lah ya. Gitu. Tapi mungkin ini ya Kare ya, kalau di Bugis jangan dihitung-hitung pakai rupiah nggak sih? Iya. Ntar kalau dihitung pakai rupiah nggak jadi beli ya. Kalau dihitung pakai rupiah kayak beli satu aja keluarin 100.000 Tapi kalau kita mikirnya ini dihitung pakai dolar Singapura ya dibandingkan sama yang di Orchard mungkin ya ini pastinya lebih terjangkau ya. Iya betul banget. Terus di Bugis lama? Lumayan lama sih karena kita sholat zuhur juga di situ. Oh iya. Sholat zuhur ya. Iya. Setelah itu di mana lagi ya kita di Singapura? Oh ya ke Universal Studios. Oh iya ke USS ya. Ada fotonya kayaknya tadi ya? Iya ada. USS ya. Tapi nggak masuk ya? Enggak, cuman foto depannya doang. Nggak apa-apa, itu biasa guys. Jadi emang biasa. Kalau misalkan ke Singapura, ke USS nggak perlu masuk ya. Karena kalau masuk tiketnya lumayan ya. Berapa? 500 atau berapa ya? Kayaknya 1 jutaan nggak sih Sen? Oh iya. Nggak tahu juga ya. Mahal banget pokoknya guys. Nggak perlu masuk, tinggal foto depannya doang ya. Udah. Pokoknya nampang di USS. Kayak nanti soon. Tapi FYI di Singapura itu panas banget, pastinya. Panas banget, yang sampai kayak sepanas itu. Ya. Ya, tapi tetap fun kan ya, karena banyak tuh rame-rame kan ya. Tetap fun karena temennya baik-baik. Ya.
Dan itu rame-rame juga kan, jadi enak kan ya. Iya. Terus udah terakhir di USS. Iya. Habis itu move ke, nah dari Singapura itu kita balik lagi ke Malaysia. Oh, balik lagi ke Malaysia. Ya. Oh iya, soalnya mau ke Thailand ya. Iya betul. Balik lagi ke Malaysia, habis itu baru ke Thailand guys. Ke Malaysia nginep dulu. Iya, nginep dulu. Habis itu ke Thailand. Enggak dong. Di Malaysia, dari Malaysia ke Thailand itu kita nginep di bus. Oh iya, sleeper bus ya? Iya, di bis. Ya, okay. Oh enggak sleeper? Enggak. Wow. Di bis. Jadi, oh ya nggak apa-apa sih. Lama banget, tapi nggak apa-apa karena perjalanannya malam guys. Jadi sampai sana itu udah pagi. Jadi bawa tidur lah ya. Sampai sana udah. Thailandnya tepatnya di Hat Yai. Hat Yai ya, emang di Thailand Selatan ya. Iya. Ya, kalau kebayang kalau misalkan ke Bangkok atau Chiang Mai ya pasti kejauhan ya. Iya, jauh banget. Hat Yai ya. Dan kalau nggak salah di Hat Yai ini banyak komunitas Melayu, masih banyak ya? Iya, masih banyak banget. Bahkan kita di sana juga menurut aku sih mudah untuk cari makanan yang halal. Oke, gitu ya, karena masih banyak yang Muslim juga ya. Melayu Muslim masih banyak ya. Jadi nggak perlu ngomong pakai bahasa Thailand yang watong pangmeng gitu ya. Nggak perlu. Nggak perlu. Kayaknya ngomong Indonesia aja mereka semua mereka udah ngerti ya. Di Hat Yai ngapain di Hat Yai? Di Hat Yai kita pertama itu ke, pokoknya kebanyakan destinasi di Thailand itu kita ke temple. Oh iya, pastinya pasti ke sana sih. Tapi salah satunya kita di apa itu Sen? Itu loh. Apa? Yang Sleeping Buddha itu? Iya, Sleeping Buddha. Ya, betul. Maaf guys, lupa. Ya, di Sleeping Buddha itu sih. Yang ini ya. Iya. Terus juga ke Pasar Apung kayak di Malang. Iya, floating market ya. Iya. Kayak di Malang? Iya. Oh iya. Batu. Oh iya. Iya, Pasar Apung yang di Musim Angkut. Iya, Musim Angkut kan ada itu guys. Nah, itu mirip itu guys. Aku kepikirannya Pasar Apung di Banjarmasin gitu. Kan. Kita langsung pikir. Oke. Musim Angkut. Musim Angkut orang ya. Iya sih di situ. Floating market ya. Sebenarnya yang paling seru emang di Thailand sih karena banyak free time-nya kalau di Thailand itu. Jadi kayak pure jalan-jalan. Iya, pure jalan-jalan. Kita nggak ada ngunjungin mana-mana sih, maksudnya kayak dalam studi kampus, nggak ada gitu ya. Iya sih. Mampir jalan-jalan. Jalan-jalan, terus jadi seru guys. Tapi di Hat Yai nginep? Iya nginep. Okay. Nah ini yang hotelnya paling. Kenapa tuh? Bagus banget sumpah. Di antara semuanya. Di antara semuanya. Berapa lama tuh itu? Itu cuman 6 hari sih. 6 hari ya. Selama 6 hari itu yang paling enak yang hotelnya paling di Hat Yai. Adalah di Hat Yai. Karena emang enak, bagus hotelnya. Bagus banget. Okay. Terus karena ya itu tadi sih balik lagi sama yang aku bilang tadi di Thailand itu kan banyak free time-nya, jadi itu serunya di situ. Jadi emang benar-benar leisure ya, jadi emang benar-benar jalan-jalan gitu ya, bukan studinya ya, studinya yang di Singapura sama Malaysia tadi. Terus habis itu udah? Iya sih. Dari Hat Yai? Dari Hat Yai pokoknya malamnya itu kita kan free time itu, kita ke Asian Market. Oke, ya biasa kulineran guys, tapi emang nggak selengkap itu, nggak ada udang hidup yang kalian cari itu nggak ada. Aku udah keliling buat mencari itu dan tidak ada. Ternyata nggak ada ya. Iya. Tapi ya oke sih tetapan. Ya, tetap ngerasain kuliner asli sana ya. Masih ingat nggak namanya apa? Enggak sih. Pokoknya enak gitu ya. Pokoknya enak. Oke. Tapi kebanyakan familiar di lidah kita, jadi kayak nggak yang harus kayak cocok-cocokan. Karena mungkin kita masih serumpun ya di dekat-dekat Asia Tenggara, Melayu gitu, masih serumpun, jadi mungkin kulinernya pun nggak ada masalah dengan lidah kita ya. Iya betul. Terus di Hat Yai nginep semalam, habis itu paginya kita check out. Terus balik lagi ke Malaysia. Nah ke Malaysia ke KL, Kuala Lumpur. Jadi itu langsung pulang sih guys. Jadi kita dari Hat Yai ke Kuala Lumpur itu kan naik bis. Nah itu lewat tol lama banget. Itu langsung ke bandara. Oh, langsung pulang? Iya, langsung pulang. Wait, kayaknya ada foto yang waktu kamu volunteering nggak sih? Oh iya, nah, itu aku lupa banget. Itu setelah dari Singapura kayaknya. Oh, dari Singapura ke Malaysia untuk volunteering itu ya. Itu volunteeringnya kayak gimana tuh? Bisa cerita nggak tuh? Jadi kita tuh ada volunteering program. Nah itu kita dibagi kelompok-kelompok gitu kan. Karena emang delegasinya kan lumayan. Jadi kita dibagi beberapa kelompok. Untuk kita bisa berinteraksi sama anak-anak yang ada di semacam apa ya Sen, yang mereka nggak bisa punya kewarganegaraan itu loh. Imigran? Iya, enggak sih. Jadi orang tuanya itu yang satu orang Indonesia, yang satu orang Malaysia. Jadi sulit buat dapat kewarganegaraan. Terus
akhirnya ya mereka mau kemana-mana juga nggak bisa, jadi mau sekolah di mana-mana ya nggak bisa. Jadi kita ada di apa ya, kalau di sini kita ngomongnya ya semacam panti gitu mungkin, tapi mereka nggak nginep di sana, kayak tempat mungkin sekolah aja kayak sih, ini ngaji gitu. apa namanya kalau di Indonesia tuh apa, sanggar belajar apa gitu ya. Iya ya kayak kan gitu ya, semacam gitu itu. Semacam itu ya. Di situ kelompok kita belajar gitu lah ya. Iya betul. Semacam betul sanggar banget. belajar. Itu kita cuman kayak kita kenalan sama mereka, terus kita ngajak mereka bermain, belajar kayak gitu-gitu. Usianya berapa tuh mereka? Kayaknya anak SD sih. SD, usia SD ya. Itu sih mungkin. Ya. Kalau misalkan aku tanya nih, yang paling berkesan dari semua negara dan semua kegiatan itu pas di mana dan pas ngapain? Sebenarnya semua berkesan banget. Ya pastinya. Sebenarnya pastinya semuanya maksudnya berkesan sampai banget. Susah milih gitu ya? Iya, susah banget milih. Cuman yang paling berkesan keseluruhan di KL sih, waktu di KL. Karena itu kan kayak kita pertama ketemu di situ, terus berpisahnya juga di situ. Jadi kayak itu yang berkesan, guys. Karena aku pulang sendiri ke Indonesia. Jadi ini pengalaman pertama ya? Iya, pengalaman negeri pertama. Dan pertama kali keluar negeri dan itu sendiri. Sebenarnya nggak pertama keluar negeri. Nggak pertama sih, waktu umroh ya. Enggak, maksudnya nggak pertama keluar negeri, cuman pertama ke KL. Pertama ke KL, oke. Kalau keluar negeri pertama sendiri, yang ini ya, itu maksudku ya. Jadi keluar negeri sendiri ya, pengalaman pertama keluar negeri sendirian, gitu ya. Nggak sama keluarga, nggak ada pendamping. Berangkatnya sendiri, pulangnya sendiri. Juga sendiri, guys. Nangis sendiri gitu kan. Nangis di airport. Nangisnya kenapa tuh nangisnya? Karena jadi dari Hatiai ke KL ya, itu sampai itu kan kita tuh telat, guys, sampainya di airport. Kita tuh telat karena emang di tol, kayak semacam tol ya Sen ya, pokoknya semacam tol gitu. Itu emang ada something kayaknya kecelakaan atau gimana gitu. Akhirnya jadinya traffic macet ya. Iya. Jadi banyak yang mereka yang udah booking buat pulang hari itu juga, itu akhirnya tiketnya hangus. Tiketnya hangus. Akhirnya mereka harus nginep semalam di KL. Tapi kalau kamu emang nginep? Iya, kalau aku emang plannya nginep. Sensei, guys, yang menyarankan. Ya gitu deh. Karena emang nggak mungkin, guys. Ya, jadi emang apa ya? Ya emang untuk antisipasi kayak gitu sih ya. Antisipasi kayak gitu. Nah, aku tuh selalu kayak gitu. Misalkan kita flightnya hari ini, itu harus tiba kemarinnya dan kita nginep, itu lebih aman, memang lebih safe ya. Apalagi ini dari Hatyai kan ya. Dari negara lain langsung ke airport di negara yang satu, itu kan jadi rawan banget ya. Jadi ya alhamdulillah ya, jadinya nggak perlu sampai kehilangan tiket gitu kan ya. Betul. Terus sampai nangis ceritanya kayak gimana? Karena gini guys, kan pulangnya sendiri karena aku kan nginep. Teman-teman aku udah pada pulang. Aku pulang tuh terakhir banget, nggak ada barengannya. Jadi aku pulang ke Indonesia tuh bener-bener sendiri. Ya, aku tahu sih rasanya kayak gitu. Mereka semua udah pulang dan aku masih di KL kayak, duh, aku pernah kesini sama kamu loh, kayak gitu loh. Dan yang paling nyesek tuh kamu harus say goodbye ke semuanya gitu kan. Iya, sedangkan mereka nggak ada yang say goodbye sama aku. Nggak ada yang. Ya, jadi harus ngelepas satu-satu. Itu emang berat banget ya. Mendingan kita yang berangkat duluan gitu ya. Iya, betul. Habis itu udah gitu kan ya. Daripada kita yang harus say goodbye ke mereka, melihat mereka pergi satu-satu gitu kan. Iya, itu sakit banget sih. Dan dia sempat ngirim pap ke saya gitu kan, nangis gitu. Ini ngapain nangis? Iya gitu. Guys, soalnya sedih banget, perasaannya emang kayak sesedih itu. Aku di hotel itu galau banget, segalau-galaunya. Jadi kayak aku mau mandi, mau ngapain itu kayak keinget nangis banget gitu. Padahal awalnya nggak mau gitu kan, nggak mau ikut. Tapi ternyata lahir. Iya, karena temennya baik-baik semua guys. Bahkan, bener ya. Sampai sekarang aku masih kontakan loh Zen sama teman ya. Emang kita bestie banget sih. Ada nggak yang emang temen yang bestinya itu berapa orang selama perjalanan itu? 4-5 sih. Orang Indonesia semua ya? Iya. Tapi komunikasinya nggak cuma sama itu ya sampai sekarang ya, masih sama. Betul. Ada grupnya ya? Ada, masih ada grupnya. Jadi ini yang aku sempat pesen ke Kare waktu itu, bahwa ini bakal jadi invest ya buat kamu ya. Jadi relasi itu penting ya.
Jadi bakal jadi invest kamu buat masa depan. Kamu kenalan sama banyak orang dari banyak negara, sampai kegiatan itu berakhir pun itu masih jadi precious ya. Jadi itu berharga banget buat kalian gitu. Itu sih kataku waktu itu kayak gitu. Cuman kalau kata Kare sebenarnya ada nggak sih yang dari perjalanan itu kira-kira bisa kamu ambil sesuatu untuk kamu sampaikan ke teman-teman nih? Kalau menurutku sih ini keseluruhan ya guys. Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya jangan takut untuk mengambil resiko guys. Kayak kalian jangan kebanyakan mikir, banyakin aksinya aja sih. Soalnya aku sebelumnya kayak takut-takut banget kan guys, karena emang bahasa Inggris aku tuh sebenarnya masih noob. Masih noob, beneran serius ini. Kayak masih noob, kayak aku takut gak bisa berkomunikasi dengan baik sama teman-teman di sana. Ternyata di sana banyak dibantu, terus juga tetap bisa berkomunikasi juga kok guys. Malah itu yang membantu kita untuk belajar. Ya betul. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan ngerasa bahasa Inggrisnya levelnya mungkin masih, ya itu ya masih noob, ya masih newbie. Intinya kita ngomong bahasa Inggris yang sangat simpel pun insya Allah bisa dipahami kan. Iya, misalkan betul. I eat gitu aja mereka udah tahu gitu kan. Iya, betul banget. Gitu dong. I eat, I walk there gitu udah. Ya, itu insya Allah mereka paham gitu ya. Artinya komunikasi itu nggak akan terhambat dengan bahasa yang mungkin kita nggak menguasai banget. Cuma masalahnya memang banyak banyak teman-teman kita yang masih takut ya ketika ngerasa bahasa Inggrisnya nggak bagus, takut untuk nyoba gitu ya. Tapi padahal kalian nggak perlu takut guys, beneran serius ini. Dan sama kayak Kare tadi ya, kalau udah nyoba ntar pasti ketagihan. Ketagihan nggak sekarang? Ketagihan banget. Sekarang tapi ikutan ini nggak? Ada plan untuk ikutan lagi nggak yang kayak gini? Ada sih. Kemarin ini programnya Student International, jadi tapi yang ini fully funded Sen. Ya, tapi ini kita masih mau nyoba apply di situ sih, karena emang keren banget sih kayaknya. Ini yang kemana tuh? Ini yang kegiatannya di Singapura sama Laos. Singapura udah pernah ya, tapi walaupun cuma sehari ya. Tapi Laosnya yang belum pernah ya. Betul. Jadi emang nggak perlu takut lah ya, kita mesti berani nyoba gitu ya. Ada lagi nggak Kare pesan buat teman-teman? Udah. Kayaknya itu sih. Tapi kemarin, aku juga belajar kalau, ini agak nyambung sama itu sih. Kelas 12 sih, karena aku habis ini kelas 12 guys. Habis ini kelas 12. Ternyata kita nggak bisa malas-malasan guys. Kita nggak bisa malas-malasan banget. Karena kemarin kan ketemu banyak orang. Dan semua orang, semua delegasi yang kenal itu bener-bener kompetitif banget. Jadi di lingkungan yang kompetitif itu aku jadi tahu kayak, nggak bisa santai-santai. Nggak bisa banget. Karena mereka kayak bener-bener plannya tuh udah jelas gitu loh, mau kemana. Jadi kayak, wow. Nah, ini berarti jadi ini juga ya, jadi benefit juga ketika kita ikut acara-acara gini ya, event-event kayak gini. Jadi benefitnya ketemu teman-teman yang memang juga highly kompetitif ya, sehingga bisa menginspirasi kita ya kan, ngasih motivasi kita supaya kita juga lebih gaspol lagi gitu kan ya, lebih gas lagi untuk persiapan masa depan kita. Apalagi kayak Kare ini yang bentar lagi mau kelas 12 ya. Nah, itu sih kalau ya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi teman-teman mungkin dari obrolan kita kali ini ya, yang pertama mungkin jangan takut nyoba ya, terutama pengalaman-pengalaman yang emang pastinya bakal ngasih benefit yang berharga buat kalian, itu jangan takut-takut nyoba ya. Kalau misalkan kalian masih ragu ya, kayaknya perlu cari pendamping ya, atau pembimbing lah ya. Betul. Mungkin bisa ya, nggak harus guru ya. Kalau misalkan di sekolah ya ada guru atau orang tua, kayak tadi Mamah mungkin ikut motivasi juga ya, temen gitu ya. Jadi yang intinya untuk nguatin kalian supaya kalian nggak takut lagi untuk ikut event-event yang kayak gini yang emang benefitnya banyak gitu ya. Gitu. Udah sih itu aja sih Sen mungkin. Kayak itu ya. Ya. Udah malam juga nih ya. Udah mau maghrib juga. Ini sunsetnya sunsetnya udah hilang dan udah sayup-sayup suara-suara mau azan nih. Nah, terima kasih banget Kare udah mau ngobrol sama kita. Ntar kalau misalkan jadi ke Singapura Laos, kita podcast lagi ya. Boleh banget. Boleh. Dan teman-teman kalau mau follow Instagramnya Kare juga boleh ya. Nanti kita cantum di sini. Ya. Di follow di sini ya. Ntar dapat hadiah di fallback sama Kare. Terima kasih. Oke, itu aja. Terima kasih buat Kare, terima kasih buat Mas Andika yang udah membantu di operator ya.
Terima kasih buat SMA Alam Al Ghifari juga udah boleh pinjam tempatnya ya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.